Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rara dan Bapak Beri telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait tentang penelitian pengaruh desain organisasi terhadap efektivitas UKM Lingkar Studi Pers Universitas Juanda. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 1. Yang pertama ada Aida Fitriah Awaliyah, yang kedua ada Muhammad Ardika, yang ketiga ada saya sendiri Nina Rahma Aulia, yang keempat ada Sekar Trikesumawardani, dan yang kelima ada Saiful Hayat, serta yang terakhir ada Yandi Febrian. Next slide. Di sini ada sub-sub poin yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu ada manajemen dan organisasi yang akan dibahas oleh Sekar Trikesumawardani. Lalu kemudian ada desain organisasi yang akan dibahas oleh saya sendiri, Nina Rahma Aulia. Lalu ada struktur organisasi yang akan disampaikan oleh Muhammad Ardika. Kemudian ada profil UKM LSP yang akan disampaikan oleh Aida Fitriah. Lalu yang kelima ada efektivitas organisasi dan desain organisasi dalam UKM LSP yang akan disampaikan oleh Saiful Hayat. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Yandi Febrian. Next slide. Sebelum kami membahas kepada materi penelitian kami, ada metode penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Sekar. Kepada Saudari Sekar, saya persilahkan. Baik, Nina Rahma Aulia, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Kenalkan, saya Sekar Trikesumawardani dengan NIM G2010-116. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna peristiwa interaksi manusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui desain organisasi yang dipakai oleh UKM Lingkar Studi Pers, Universitas Juanda Bogor. Nah, penelitian ini kami mengumpulkan dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diambil langsung dari sumber aslinya tanpa perantara, yaitu langsung ke kepengurusan UKM Lingkar Studi Pers. Dan data sekunder itu kami kumpulkan melalui literatur jurnal-jurnal dan penelitian yang sebelumnya. Terima kasih. Baik, Nina, saya kembalikan ke moderator. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam materi mengenai organisasi dan manajemen. Kepada Sekar, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi. Manajemen merupakan suatu proses yang mengarahkan sekelompok orang menuju suatu tujuan yang sebenarnya. Manajemen ini kegiatannya itu mengelola atau mengendalikan organisasi. Dalam proses manajemen ini mencakup kegiatan planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating atau aksi atau tindakan, yang terakhir itu ada controlling atau pengendalian. Nah, di sini kami mengambil salah satu kegiatan dari manajemen, yaitu organisasi. Organisasi ini merupakan kegiatan dari manajemen. Pengorganisasian ini yaitu kegiatan yang mengkoordinasikan sumber daya manusia, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi ini dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Organisasi ini adalah alat yang digunakan orang-orang secara individu maupun kelompok untuk mencapai beberapa tujuan, dan organisasi ini menggabungkan pengetahuan kolektif, nilai, dan visi orang-orang yang secara sadar berusaha untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan. Segitu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Sekar. Next slide. Kemudian di sini ada materi desain organisasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nina Rahma Aulia, dengan NIM
20101442. Desain organisasi. Mengapa kita harus membahas desain organisasi? Karena pada penelitian ini kita menjurus tentang desain organisasi apa yang dipakai di UKM LSP Unida. Jadi tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu desain organisasinya. Maka di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang desain organisasi. Desain organisasi adalah proses bagaimana dan mengapa memilih media yang berbeda. Pemimpin organisasi akan memutuskan proses apa yang akan digunakan, pemilihan dan pengelolaan aspek struktural yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, di sini ada beberapa jenis desain organisasi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada teori organisasi klasik. Organisasi klasik ini muncul pada akhir abad 19. Pada saat itu masalah desain struktural suatu organisasi mulai dianggap sebagai salah satu tugas manajemen, pengendalian, dan perencanaan. Teori klasik ini berfokus pada bagaimana mengubah organisasi menjadi suatu mesin yang efisien. Lalu kemudian di sini juga ada ciri-ciri organisasi klasik, yaitu yang pertama ada profesionalisme tinggi, yang kedua ada departemen homogen, ada rentang kendali sempit, dan kekuasaan relatif terpusat. Maksudnya adalah pada desain organisasi klasik ini, departemennya itu tidak terlalu banyak, artinya hanya ada beberapa departemen-departemen. Lalu kemudian rentang kendali sempit. Jadi setiap pemimpin dalam departemen tersebut tidak memegang terlalu banyak orang di bawahnya, hanya beberapa saja. Lalu kemudian kekuasaan relatif terpusat. Jadi kekuasaan dalam organisasi ini berada pada pemimpinnya saja. Lalu kemudian ada jenis desain organisasi yang kedua, yaitu desain organisasi birokrasi. Organisasi birokrasi ini adalah organisasi dengan rantai komando berbentuk piramida ke atas. Lalu kemudian ada ciri-ciri pada desain organisasi ini adalah adanya pembagian kerja, menjalankan organisasi sesuai dengan aturan dan prosedur. Lalu ada organisasi ini tidak dicampuri oleh urusan-urusan pribadi. Lalu yang keempat, prinsip rantai komando. Jadi organisasi ini benar-benar organisasi yang pembagian kerjanya jelas, lalu menjalankan organisasinya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Lalu kemudian prinsip rantai komando artinya itu komunikasi dalam organisasi ini dari pusat ke bawah itu mengalir secara baik. Lalu yang desain organisasi yang ketiga itu ada desain organisasi sistem 4. Teori sistem 4 ini adalah seluruh anggota organisasi terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Pemimpin memberi kepercayaan penuh kepada anggota, interaksi di dalamnya terbuka dan luas, serta atasan dan bawahan dapat mempengaruhi satu sama lain. Dan pengambilan keputusannya itu dapat dilakukan di setiap departemen atau kelompok. Lalu kemudian ada ciri-ciri yang ada di sistem 4 ini. Yang pertama itu departemen heterogen. Yang kedua kekuasaan kendalinya itu luas. Lalu kekuasaan terdesentralisasi, artinya kekuasaannya itu tidak terpusat, tapi kekuasaannya itu ada di beberapa kelompok. Lalu kemudian ruang kendalinya itu luas. Jadi setiap satu pemimpin itu bisa memegang beberapa orang di bawahnya. Artinya tidak sedikit orang yang dipegang oleh satu pemimpin. Menurut saya cukup sekian yang saya sampaikan pada materi desain organisasi. Selanjutnya, materi mengenai profil UKM Lingkar Studi Pers yang akan dibacakan oleh Saudari Aida. Kepada Aida dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan profil Lingkar Studi Pers. Universitas Juanda didirikan pada tahun 2001 atas dasar kepedulian kelompok mahasiswa yang peduli akan pentingnya peran pers dalam kampus dan menganggap perlunya suatu lembaga pers serta jurnalistik independen. Lalu Universitas Juanda Bogor lahir dari perjuangan panjang dengan segala dinamikanya sebagai wahana untuk mengakomodir kreativitas serta pemikiran-pemikiran kritis mahasiswa Universitas Juanda Bogor dan nilai-nilai intelektual di kalangan aktivitas akademik.
Universitas Juanda Bogor, LSP Universitas Juanda Bogor merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang secara khusus bergerak dalam bidang pendidikan jurnalistik dan penerbitan, yang keberadaannya diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan serta ajang pelatihan bagi mahasiswa dalam bidang jurnalistik. Contohnya seperti menulis, penyiaran, dan penerbitan, yang berorientasi pada profesi kejurnalistikan dengan sifat dasar berpegang teguh pada tegaknya kebenaran dan keadilan. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aida. Lalu kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ardika. Kepada Ardika dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi. Nah, struktur organisasi adalah sebuah struktur yang mendeskripsikan komponen-komponen atau sumber yang menyusun organisasi, di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada bagian atau divisi organisasi memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Nah, untuk apa sih struktur organisasi itu dibuat? Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan organisasi dengan tujuan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Dengan ini, organisasi mampu mengkoordinasikan dan mengontrol setiap bagian bidang dalam organisasi untuk terus meningkatkan kualitas, kuantitas, produktivitas, kinerja pegawai, dan tentunya mencapai tujuan sebuah hasil yang memuaskan dan lebih baik untuk kemajuan organisasi tersebut. Nah, dalam LSP ini mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari pemimpin umum, wakil pemimpin umum, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, pemimpin redaksi, redaktur, pelaksana, publikasi, divisi produksi, divisi HRD, dan divisi humas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ardika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saiful Hayat mengenai efektivitas organisasi dan desain organisasi apa yang digunakan di UKM LSP. Kepada Saiful Hayat, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Hayat dengan NIM G2010-700, dan di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai efektivitas dari organisasi. Karena efektivitas di sini merupakan fokus dari penelitian kita pada artikel yang telah kami buat, yaitu tentang pengaruh desain organisasi terhadap efektivitas UKM tingkat studi pers Universitas Juanda. Nah, jadi saya pengen menjelaskan mengenai apa sih itu dari efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi merupakan ketepatan dalam pencapaian organisasi dalam meraih tujuan-tujuannya dengan memberdayakan sumber daya organisasi. Jadi sangat jelas di sini bahwa dengan adanya efektivitas dari organisasi, maka sebuah organisasi itu bakalan terstruktur dan mereka itu dapat mencapai sebuah tujuan yang memang sudah dirangkai dengan sedemikian rupa. Dengan adanya efektivitas organisasi, maka apapun yang mereka ingin capai bahkan terlaksana, gitu, karena memang sudah terstruktur seperti itu. Nah, di sini dalam efektivitas organisasi ada dua faktor penghambat sebetulnya. Ada dua faktor penghambat yang dapat menghambat organisasi. Yang pertama itu adalah SDM, dan yang kedua yaitu kurangnya kemampuan dari berorganisasi. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai SDM. SDM itu merupakan sumber daya manusia yang mana kita ketahui bahwa sumber daya manusia itu merupakan motor penggerak utama dari berjalannya organisasi. Tanpa adanya SDM, maka organisasi tentunya tidak bisa berjalan. Nah, yang kedua yaitu kurangnya kemampuan dari berorganisasi. Nah, di sini dengan adanya SDM tentunya harus berkaitan dengan kemampuan dari seseorang dalam menjalankan organisasi tersebut. Jadi
orang-orang ataupun sumber daya manusia itu harus mempunyai keahlian ataupun kemampuan dalam berorganisasi agar dalam berjalannya organisasi mereka itu lebih tahu apa yang mereka ingin kerjakan dan mereka lakukan. Selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain organisasi yang digunakan oleh UKM LSP. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, jadi kita melakukan sebuah survei ataupun wawancara kepada pihak LSP, kepada pihak anggota dan kepengurusannya mengenai desain organisasi dan terkaitannya dengan efektivitas dari organisasi. Nah, kita temukan bahwasannya berdasarkan dari hasil tersebut, mereka itu menggunakan sistem dari birokrasi, di mana susunannya itu ada ketua umum, ada sekretaris, bendahara, terus ke bawahnya lagi ke bidang-bidangnya seperti divisi dan divisi-divisi yang lainnya, jadi meruntut gitu kan. Seperti yang berdasarkan dari pengertian dari birokrasi sendiri, di sini adanya yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada menjalankan organisasi sesuai aturan dan prosedur, yang ketiga organisasi tidak dicampuri oleh kepentingan pribadi, dan yang keempat prinsip rantai komando. Dan di sini kita temuin bahwa mereka pihak dari UKM LSP menggunakan metode ataupun menggunakan desain birokrasi ini karena memang desain birokrasi menurut Max Weber merupakan desain organisasi yang lebih unggul daripada bentuk kendali organisasi yang lainnya karena memang terdapat akurasi, stabilitas, dan disiplin yang memang lebih terarah. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yandi. Kepada Saudara Yandi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nina. Jadi, desain organisasi merupakan alat untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana dan mengapa beberapa organisasi tumbuh dan berhasil sementara yang lain tidak. Berhasilnya ini tergantung kepada sumber daya manusianya yang bekerja, berperilaku, dan menjalankan peran atau fungsinya secara baik. Cara organisasi ini dirancang dan dikelola telah dirubah dari waktu ke waktu karena proses beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh para setiap anggota kelompok LSP, dapat disimpulkan bahwa desain struktur organisasinya itu bersifat birokrasi. Birokrasi ini merupakan struktur tatanan atau bagan pembagian kerja yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugasnya secara lebih teratur. Karena dengan adanya desain organisasi di dalam organisasi LSP ini, membuat kegiatan LSP menjadi lebih terstruktur, sehingga mempengaruhi efektivitas dalam berjalannya sebuah organisasi. Sehingga organisasi LSP ini dapat dikatakan organisasi yang efektif. Begitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada Saudara Yandi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait presentasi hasil kerja kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.